Bahiro bilang, orang inilah yang akan datang nanti, yang sangat ditunggu-tunggu. Orang ini adalah nabi, dia punya peran besar akan dunia ini nanti. Halo guys semuanya, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Di video sebelumnya kita udah cerita sampai Nabi sudah berdagang, sudah bahkan menjelang menikah dengan Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kayaknya gua akan ceritakan satu kisah yang kayaknya kalau kisah ini nggak gue ceritakan nggak afdol banget. Kisah ini terjadi waktu Nabi kisaran umur 12 tahun. Tapi sebagian ahli sejarah mengatakan ada yang bilang 9 tahun, tapi kebanyakan mereka bilang 12 tahun. Nah, kisah ini kisah Nabi mau ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Dan gimana cerita lengkapnya? Gue akan ceritakan, tapi sebelumnya gue pengen kalian untuk like video ini, subscribe juga channel ini, dan share ke teman-teman kalian video ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, yuk langsung aja kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. min thaniyatil wada' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sejak dari kecil, Nabi Muhammad SAW sudah berakhlak yang baik. Kayak yang gue ceritakan, kalau Nabi kecil itu hidup dengan pamannya. Keluarga Abu Thalib ini cukup miskin ya, nggak kaya kayak kakeknya gitu. Nah, sedangkan Nabi juga sangat sadar, paham banget kalau dia ini hidupnya numpang sama pamannya. Makanya Nabi bantuin gembala domba Abu Thalib gitu kan. Dan nggak banyak minta Nabi itu dari dulu. Makan pun nunggu anak-anak Abu Thalib makan baru Nabi makan gitu. Nggak pernah minta banyak hal, sampai ada suatu hari tiba-tiba Nabi minta ikut Abu Thalib mau berdagang ke Syam. Abu Thalib heran, ini biasanya Nabi nggak pernah minta apa-apa, kok tiba-tiba pengen ikut gitu kan. Akhirnya ya udahlah, rembuk sama istrinya, ya udahlah keluar keputusan, ayo bawa aja Muhammad gitu. Ikutlah Nabi Muhammad SAW kafilah dagangnya Abu Thalib ke Syam. Sampai di Syam, di suatu daerah sekarang namanya Syria, ada gereja pendeta yang terkenal namanya Bahiro. Sampai di depan gereja tersebut, biasa di depan gereja itu ada pohon, dan bahkan pohon ini kalau kata orang-orang pendetanya, orang-orang Nasrani, pohon ini tidak disamperin oleh manusia kecuali manusia itu adalah Nabi. Banyak hal-hal yang dilihat oleh Bahira terhadap kafilah ini gitu. Memang Bahira ini karena dia memang pendeta, dia hafal semua yang tertera dalam Injil, semua sudah dikabarkan kalau dalam waktu dekat-dekat ini akan datang Nabi gitu. Jadi dia udah nunggu-nunggu. Setiap ada kafilah dagang lewat, apalagi itu daerah Arab, Jazirah Arab dari Mekah, dia tunggu-tunggu banget, dia perhatiin kafilahnya semua yang datang. Sampai suatu hari saat kafilahnya Abu Thalib dan kebetulan ada Nabi Muhammad di dalam kafilah ini lewat di depan gerejanya Bahiro, Bahiro melihat ada satu hal yang beda di antara kafilah-kafilah yang lewat. Kafilahnya Abu Thalib ini dinaungi sama awan. Sepanjang perjalanan Bahiro sudah lihat dari jauh, ini kok kafilah dinaungi oleh awan. Sampai dekat pohon, ini pohon sudah tunduk gitu, seakan-akan seolah-olah kata Bahira, ini pohon sedang sujud kepada Nabi dan menaungi Nabi gitu. Jadi biar Nabi nggak panas. Nah, melihat hal ini, Bahira pun mengundang kafilah ini masuk karena dia tahu ada sesuatu nih di antara kafilah ini. Jangan-jangan yang dia tunggu selama ini ada di sini gitu kan. Dia undang kafilahnya datang. Nah, orang Arab itu, orang Quraisy zaman dulu, kalau anak kecil itu diundang masuk ke suatu tempat, anak kecil itu nggak ikut. Jadi semua yang ada di kafilah ini ikut masuk ke dalam ke gereja, makan-makan, diundang sama pendeta kan. Tapi Nabi Muhammad disuruh tunggu di luar, jagain barang-barang. Bahira yang sudah ngelihat, diperhatiin satu persatu, ini mana ini bukan, ini bukan, ini bukan. Dia lihat semua orang yang ikut di kafilah itu nggak ada, ini bukan orang yang disebutkan ciri-cirinya dalam kitab nih, nggak ada. Dia tanya sama rombongan, saat itu Abu Thalib yang memimpin. Dia tanya, apakah ada orang lain yang belum ikut makan atau masuk ke dalam sini? Ada. Siapa dia? Ada anak kecil di luar, kami tinggal. Boleh saya lihat? Kata Bahiro. Ya udah silakan. Datang Bahiro ke depan, nyamperin Nabi, terus dia tanya. Pertanyaan pertama ini menjadi kunci ya. Kalau orang-orang Mekah dulu disebutkan dua nama ini mereka menggetar, mereka takut, yaitu adalah Lata dan Uzza. Bahiro coba datengin Nabi dan dia bilang, pertama kali ngetes Nabi ini dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Dengan menyebut nama Lata dan Uzza, apakah engkau pengen tanya gitu kan Bahiro? Langsung Nabi jawab, jangan sebut dua nama itu karena aku benci sekali dua nama itu. Langsung Bahiro dengar hal ini, dia berteriak, Allahu Akbar. Ada ciri-cirinya yang pertama kan. Terus dia tanya, wahai anak muda, bolehkah aku lihat punggungmu? Kata Nabi, silahkan. Nah,
Saat itu dia melihat di punggung Nabi, di pundak sebelah kanannya itu ada khotam nubuah atau tanda kenabian. Mana tanda kenabian itu seperti daging numpuk, warnanya ada yang bilang hitam kemerah-merahan, ada yang bilang merah ke kuning-kuningan. Intinya itu adalah tanda kenabian yang orang-orang dahulu tahu gitu kan. Para ahli agama Nasrani itu sudah tahu mereka. Saat melihat hal itu, Bahirah pun teriak lagi, Allahu Akbar, lalu mencium Nabi Muhammad SAW dan memeluknya. Bahirah bilang, engkaulah orangnya, engkaulah orang yang kami nanti-nantikan. Karena memang Bahirah ini adalah pendeta yang sangat mendalami Nasrani dan dia tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan dalam kitab Injil. Saat setelah Bahirah memeluk Nabi Muhammad SAW, dia langsung masuk ke dalam. Langsung dia ngomong, tanya, siapa wali dari anak ini? Tanya ke kafilah. Terus Abu Thalib jawab, saya. Abu Thalib bilang, kamu siapa? Saya ayahnya, kata Abu Thalib. Langsung Bahirah sebutkan, nggak mungkin kamu ayahnya. Kenapa? Ayah anak ini sudah mati saat dia masih 6 bulan di kandungan. Ibunya meninggal saat dia umur 6 tahun. Kemudian dia dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun sampai umur 8 tahun. Dan kalau benar engkau walinya, engkau adalah pamannya. Engkau yang mengurus dia sampai dewasa. Abu Thalib mendengar itu kaget. Terus, Masya Allah, dari mana kau tahu ini? Disebutkan dalam kitab kami. Jelas, detail, kata Bahirah. Kaget Abu Thalib kan. Terus apa saranmu? Bahirah bilang, orang inilah yang akan datang nanti, yang sangat ditunggu-tunggu. Orang ini adalah Nabi. Dia punya peran besar akan dunia ini nanti. Kata Bahirah, jangan bawa dia ke Syam, karena orang-orang Syam itu kan orang Yahudi banyak kan, mereka nggak suka sama Nabi setelah Nabi Musa. Mereka akan bikin makar, bikin segala hal untuk bunuh Nabi ini nanti kalau mereka tahu. Karena Nabi Isa pun, bahkan Nabi Isa yang Bani Israel sendiri mereka yang bunuh gitu kan. Bawa anak ini balik ke Mekah, kata Bahirah. Akhirnya dibawa Nabi Muhammad SAW, dibawa lagi balik ke Mekah. Abu Thalib nggak jadi ke Syam saat itu, nggak jadi dagang, balik ke Mekah. Nah, saat balik ke Mekah pun sampai di Ka'bah, kebetulan memang di Mekah zaman dulu mereka masih percaya banget sama dukun, orang-orang pintar, penyamun, mereka tanya segala hal. Jadi orang-orang tua di Mekah itu tiap berapa sekali lah ada event, dukun datang tanya, ini anak saya gimana nasibnya nanti, tanya ke dukun. Biasanya kalau dukun ngelihat anak-anak biasa, oh ini dia nanti jadi pedagang, oh ini nanti dia kerja di sini, udah gitu cepat kan. Saat itu juga, saat Abu Thalib baru pulang dari Syam, dia langsung ke Mekah. Kebetulan di Mekah itu di depan Ka'bah ada dukun lagi ngeramal-ramal anak-anak. Dibawa Nabi Muhammad ke situ. Saat pertama kali lihat Nabi Muhammad, dukun ini udah bengong, kaget gitu ngeliatin Nabi Muhammad. Seakan dia ngelihat ada hal yang berbeda di antara anak yang lain gitu kan. Dia balik ke dalam Ka'bah, ngobrol sama temen-temen dukunnya yang lain lama. Tapi Abu Thalib udah punya firasat. Oh yaudah, gue bawa balik dulu Nabi Muhammad. Dibawa Nabi Muhammad pulang, terus dia bilang ke orang-orang di sekitar Ka'bah, kalau dukun tadi nanya, jangan jawab di mana Muhammad ya. Jangan jawab. Ya orang-orang sekitar nurut. Abu Thalib walaupun beliau hidupnya nggak kaya, tapi dia ini anak bekas anak raja. Dulu kan Abdul Muthalib raja Mekah. Jadi masih dihormati gitu. Nah, orang-orang nggak ada yang jawab, nggak ada yang ngasih tahu dukun ini. Terus akhirnya dukun ini teriak gitu ke seluruh orang-orang yang ada di depan Ka'bah. Pasti kita sebagai seorang muslim ini nggak percaya sama apa perkataan dukun ini ya. Tapi ya inilah yang terjadi gitu. Inilah historinya, inilah sejarahnya. Kalau dukun itu memang ngomong gitu. Dia teriak, orang ini punya hal besar terhadap dunia. Dia akan mengendalikan dunia nantinya. Dan memang atas kehendak Allah ya, bukan kita percaya omongan si dukun ini, tapi memang itulah yang Allah mau. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia saat ini, sampai saat ini dan sampai nanti hari kiamat, insya Allah. Jadi gue nggak bilang kita harus percaya sama si dukun tadi, tapi memang orang-orang dulu sebelum Nabi diutus pun mereka tahu kalau Nabi ini akan jadi orang besar, orang yang punya pengaruh besar terhadap dunia ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bahirah tadi beriman kepada Nabi? Karena kan dia tahu nih kenabian akan nanti Nabi diutus, Nabi ini datang dari daerah Jazirah Arab, dia tahu gitu kan. Dan dia menanti-nantikan gitu. Apakah Bahirah ini beriman kepada Nabi? Nah, sejauh yang gue cari, gue baca-baca, ternyata memang Bahirah ini dia tidak sampai kepada masa kenabian. Dia sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi ada sebagian ulama menyebutkan kalau dia mengikrarkan kalau seandainya dia masih hidup, Nabi diutus, dia akan beriman. Jadi insya Allah Bahirah sudah beriman, insya Allah ya. Kurang lebih kalau kalian punya riwayat lain boleh komen di bawah ya, boleh komen di bawah. Nah, yang pertanyaan kedua adalah gimana kok bisa Bahirah
paham detail tentang ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah sudah jelaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Kata Allah, orang-orang yang kami berikan kitab, itu orang Yahudi dan Nasrani, Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka tahu Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, kayak mereka tahu detail anak-anak mereka sendiri gitu. Saking seringnya Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad di kitab mereka, saking seringnya. Jadi kayak mereka tahu anaknya sendiri. Kayak gue tahu anak gue sukanya ngomong apa, anak gue sukanya nangis kapan, kayak gitu. Saking mereka seringnya dengar berita tentang Nabi Muhammad, mereka pun tahu sedetail itu Nabi Muhammad, kayak mereka tahu anaknya sendiri gimana gitu. Dan lo kalau anak lo sendiri pasti tahu kan ya gimana bentuknya. Kayak gitulah orang Yahudi dan Nasrani tahu Nabi Muhammad SAW akan datang. Dan mereka pun, sebagian yang Yahudi kayak gue ceritakan di video sebelumnya, Yahudi ini menunggu kedatangan Nabi di kota Madinah, saat dulu namanya kota Yasrib. Bahkan Umar bin Khattab setelah ayat ini turun, itu ngomong gitu, nanya kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam, yaitu orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bilang, apakah kalian tahu tentang Nabi seperti kalian tahu bagaimana anak-anak kalian sendiri? Abdullah bin Salam pun jawab, bahkan lebih dari itu, lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Saking seringnya Allah sebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad di kitab kami dulu. Itu kata Abdullah bin Salam. Jadi mungkin cerita ini tentang Bahiro ini, tentang orang-orang pendeta Nasrani dan orang-orang Yahudi tahu tentang kedatangan Nabi, sampai di sini aja. Insyaallah next kita akan mulai cerita tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Karena kemarin kita udah cerita Nabi ini udah pinter dagang gitu kan. Insyaallah besok kita akan cerita tentang Nabi dan Khadijah. Insyaallah kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke saudara-saudara kalian, siapa tahu bermanfaat. Oke, so see you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما